Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Alenta Hanan Prakosa dengan NIM 240509069. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman yang dimana tugas inheritance of writing, multiple inheritance, multi-level inheritance, method resolution order atau MRO, dan polymorphisme. Dan yang pertama saya akan mengerjakan tentang inheritance, tentang tumbuhan. Yang pertama, kita ketik kelas tumbuhan untuk membuat kelas induk bernama tumbuhan. Kita ketik kelas tumbuhan, lalu kita ketik def photosynthesis self. Lalu kita akan mengetik return tumbuhan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, di sini fotosintesis ini untuk metode dalam kelas yang mengembalikan tentang fotosintesis ini ya. Lalu kita akan menambahkan kelas, tumbuhan pohon tumbuhan lalu def ciri self, lalu kita ketik return lagi, lalu kita ketik pohon memiliki akar turun besar. Nah, di sini itu kelas pohon itu merupakan turunan dari tumbuhan ya, mewarisi metode dari tumbuhan. Lalu kita ketik lagi, membuat objek dan memanggil metode. Kita ketik pohon lalu kita ketik kurung bagian ini, lalu kita print, lalu kita ketik print pohon fotosintesis, lalu ketik lalu kita ketik kurung buka lagi dan kurung tutup, yang dimana ini untuk menghasilkan outputnya ya. Lalu kita ketik print pohon sendiri. Nah, sudah, ini inheritance tentang tumbuhan. Lalu kita akan run. Nah, outputnya akan menghasilkan seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada overriding tentang kelas informatika ya. Nah, dimana overriding ini pewarisan metode. Kita akan mengetik kelas informatika, kelas mata kuliah. Lalu kita ketik def deskripsi self
lalu kita ketik print, lalu kita ketik ini adalah mata kuliah umum. Nah, lalu kita akan yang kedua ini akan overriding method ya. Ini di sini metode ini akan ini ya, membahas informasi tentang mata kuliah secara umum. Yang kedua kita akan membuat child class. Kita akan mengetik kelas informatika. Mata kuliah lalu deskripsi, lalu ngetik print, lalu kita ketik mata kuliah informatika membahas tentang komputer, algoritma, dan pemrograman. Ya seperti ini. Lalu kita akan ketik, nah ya seperti ini, dimana kelas informatika ini untuk yang anak dari kelas mata kuliah, lalu sehingga mewarisi semua metode ya yang ada di parent class ini. Nah, selanjutnya kita akan menghasilkan outputnya. Kita ketik kuliah, kita ketik kuliah informatika, yang dimana ini untuk membuat objek dari kelas informatika. Lalu kita ketik kuliah deskripsi. Ya seperti ini. Yang ini sudah di overriding. Lalu kita akan ketik run, coba outputnya. Ya, outputnya akan keluar seperti ini ya, mata kuliah informatika membahas tentang komputer, algoritma, dan pemrograman. Nah, selanjutnya overriding ini ya untuk mengubah perilaku metode yang diwarisi dari parent class sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat multiple inheritance tentang teknologi. Ya, ini di clear dulu. Multiple inheritance ini konsepnya ini ya, sebuah kelas anak dapat mewarisi lebih dari satu kelas induk. Artinya kelas anak ini bisa memiliki fitur dari beberapa kelas induk sekaligus. Ini untuk membuat kelas yang lebih fleksibel. Ya, yang pertama kita akan membuat multiple inheritance tentang teknologi. Lalu kita akan ketik kelas komputer, kelas komputer, lalu ketik dev jenis serve, lalu kita ketik return komputer adalah perangkat untuk mengolah data. Nah, selanjutnya kita ketik
untuk membuat induk kelas kedua, kelas 1. Kita ketik kelas internet, lalu ketik dev fungsi self, lalu ketik return lagi sama seperti tadi, internet menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Nah, lalu kita akan mengetik lagi untuk membuat kelas anak yang selanjutnya tentang teknologi ini. Kalau kita kelas teknologi, lalu kita ketik komputer, lalu kita ketik tambahkan internet, lalu kita ketik dev inovasi self, lalu kita ketik return lagi, teknologi, terus berkembang untuk menghubungkan. Nah, lalu kita akan mengetik lagi untuk membuat objek dan memanggil metodenya ya. Lalu kita ketik tag teknologi, print, lalu kita ketik print tag fungsi seperti ini, lalu kita ketik print tag inovasi. Nah, lalu kita akan run untuk menghasilkan outputnya ya. Outputnya akan ini, komputer adalah perangkat elektronik untuk mengolah data ya, seperti yang disebutkan ini. Lalu multiple inheritance ini bekerjanya untuk memanggil metode ya seperti inilah ya. Selanjutnya kita akan membuat tentang method resolution order atau MRO. Yang pertama kita clear dulu. Oke, sebelum menuju MRO, di sini saya akan mengerjakan dulu tentang multi level inheritance ya. Multi level inheritance ini pewarisan bertingkat, yang dimana sebuah kelas mewarisi dari kelas lain, yang juga ini merupakan turunan dari kelas lain. Ya, intinya pewarisan bertingkat. Lalu kita akan mengerjakan multi level inheritance tentang seni. Yang pertama kita akan membuat induk kelas pertama, kelas seni, dev deskripsi, self, return seni,
adalah ekspresi kreatif manusia dalam berbagai. Lalu sudah, ini yang kelas induk pertama. Lalu kita buat kelas induk kedua, kelas turunan, kelas seni lukis. Lalu kita ketik seni, lalu ketik deskripsi self, lalu return seni lukis adalah cabang seni yang mengekspresikan ide. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ketik lagi untuk kelas seni modern. Lalu kita ketik lagi deskripsi self, return seni modern adalah seni lukis ya, seperti ini. Lalu kita akan untuk menghasilkan output kita akan ketik seni modern, lalu seni modern, lalu kita ketik print seni modern deskripsi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan untuk mengakses metode kelas induk secara langsung ya, kita ketik print super seni modern ya, seperti ini. Lalu ketik print super seni lukis, kita akan ketik seni modern lagi, ketik lagi dot deskripsi. Nah, ini untuk menghasilkan outputnya. Kita akan coba run. Ya, outputnya akan keluar seperti ini. Multi level inheritance ini memungkinkan kelas untuk mewarisi kelas lain ya dalam beberapa tingkat. Kodenya lebih terstruktur lah. Selanjutnya kita akan mengerjakan MRO. Ini dihapus dulu. Ya, untuk MRO ini
MRO itu method resolution order ya, yang dimana ini urutan pewarisan lah, urutan setelah pewarisan interference. MRO ini akan menentukan di mana metode akan diambil terlebih dahulu lah. Jika beberapa kelas induk yang metode dengan nama yang sama lah. Ya, pertama kita akan membuat kelas induk pertama. Kita ketik kelas. Oh ya, ini di sini saya akan membuat MRO tentang budaya. Kita ketik kelas budaya. Lalu kita ketik def identitas self, lalu kita ketik print budaya mencerminkan masyarakat. Ini untuk kelas induk yang pertama. Lalu membuat kelas induk yang kedua, kita ketik kelas budaya lalu kita ketik seperti tadi, identitas self, print atau istiadat lalu kita akan membuat kelas induk yang ketiga yang untuk kelas tradisi budaya. Ketik def lagi self, lalu kita ketik print tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu kita ketik kelas untuk membuat anak kelas ya, ini kebiasaan adat tradisi untuk pewarisan alat dan tradisi ya. Lalu kita ketik pas, lalu kita ketik kebiasaan lalu ketik kebiasaan dot identitas ya, seperti ini untuk menghasilkan outputnya. Lalu kita akan mengetik print kebiasaan .mro ya, seperti ini. Lalu kita akan mencoba run. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Adat istiadat adalah bagian penting dari budaya. Outputnya emang seperti ini. Nah, multi MRO ini untuk ini ya, menentukan urutan pencarian metode dalam multiple inheritance. Ini untuk memastikan urutan pencarian metode yang jelas lah. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, kita akan membuat, ini kita hapus dulu, kita akan membuat
polimorfisme. Selanjutnya kita akan membuat polimorfisme tentang ilmu pengetahuan, dan yang saya pakai ini ilmu pengetahuan alam atau IPA ya, yang dimana ada fisika, biologi, matematika, kimia. Yang pertama kita akan membuat induk kelas pertama. Kita polimorfisme ini ya memungkinkan sebuah metode yang sama dipanggil pada objek dari kelas yang berbeda tapi menghasilkan output yang berbeda. Intinya memberikan fleksibilitas dengan satu antarmuka untuk berbagai tipe data lah. Yang pertama, untuk kita membuat induk kelas pertama, kita ketik kelas. Ini saya pertama mau IPA dulu, ilmu pengetahuan atau ketik deskripsi algoritma ilmu pengetahuan yang misalkan adalah sistematis untuk memahami dunia, misalnya seperti ini. Lalu kita membuat kelas induk kedua, anak kelas. Nah, dimana anak kelas ini menggunakan metode overriding. Kita ketik kelas fisika ilmu lalu ketik deskripsi self, lalu kita ketik return fisika mempelajari sifat dan fenomena alam dari partikel terkecil hingga alam semesta. Lalu untuk membuat selanjutnya kita akan yang membuat kelas biologinya. Biologi ilmu pengetahuan. Kita ketik deskripsi self, lalu kita ketik return biologi mulai dari lalu kita akan membuat kelas kimianya sama seperti di atas, kelas kimia. Lalu kita ketik dev lalu kimia mempelajari sifat
misal komposisi dan perubahan zat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan polimorfisme dengan fungsi, yang dimana kita akan mengetik def tampilkan deskripsi bidang, lalu print bidang deskripsi, nah seperti ini memungkinkan pemanggilan metode yang sama lah, tetapi dengan hasil yang berbeda. Kita akan selanjutnya membuat objek menggunakan polimorfisme ya. Contoh misal ilmu seperti ini. Lalu misal fisika, lalu misal biologi, misal kimia. Ya, di sini kita akan membuat objek dari berbagai kelas. Kita akan mengetik deskripsi ilmu, ya seperti ini. Untuk output ya, ini menghasilkan output. Lalu kita tampilkan deskripsi fisika, lalu tampilkan deskripsi kimia. Ya, ini sudah jadi codingannya seperti ini tentang polimorfisme, temanya ilmu pengetahuan ya. Coba kita run. Ya, outputnya akan menghasilkan seperti ini. Polimorfisme ini memungkinkan satu metode digunakan untuk banyak jenis objek ya, seperti codingan ini. Dan manfaat utamanya itu biasanya mengurangi duplikasi kode lah. Jadi tidak perlu menulis banyak fungsi tidak perlu menulis banyak fungsi berbeda untuk setiap kelas. Ya, seperti ini outputnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.